Jur. Mukbang. Nikedul. Yang haus. Yuk, Baghdad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Dewan Hakim, Dewan Juri yang arif dan bijaksana, hadirin pemuda harapan bangsa, pemudi tumpuan Ibu Pertiwi, santriawan santriawati, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Teknologi yang semakin canggih membawa dampak luas di semua belahan bumi, tak terkecuali Indonesia. Ya, laksana pisau bermata dua, bisa memberi nilai positif dan negatif tergantung siapa yang memanfaatkannya. Teknologi informasi misalnya bisa menjadi media pembentukan karakter terpuji atau al-akhlakul karimah, bisa menjadi media dekadensi moral atau al-akhlakul mazmumah, khususnya bagi generasi milenial. Berita tentang seks bebas dan kematian akibat miras dan narkoba di kalangan generasi muda hampir setiap hari memenuhi halaman media sosial. Baru-baru ini dunia pendidikan dikagetkan dengan ulah seorang pelajar SMA di Jawa Tengah menikam gurunya yang seharusnya dihormati. Kita menjerit prihatin melihat karakter generasi muda kita yang telah jauh dari nilai-nilai Al-Quran. Oleh karena itu hadirin, pada kesempatan yang penuh ukhuwah ini kami akan menyampaikan syarah Al-Quran dengan judul Membangun Generasi Milenial dengan konsep pendidikan karakter berbasis Al-Quran, dengan rujukan Al-Quran Surah Shad ayat 21 sebagai berikut. Sadaqallahul adzim. Sami Allahu liman hamidah. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati liyadabbaru
kuasamu ya Allah, dari usikan setan yang terkutuk. Salah dikutuk. Dengan menyebut asmamu ya Allah, yang maha pengasih, pelimpah kasih, maha penyayang, pencurah sayang. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah, supaya mereka dapat memperhatikan ayat-ayatnya, dan supaya orang-orang yang berpikir cerdas mendapat pelajaran. Hadirin rahimakumullah, Syekh Jalaluddin Al-Mahalli dan Syekh Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsir Al-Jalalain menjelaskan bahwa kata liyadabbaru dalam ayat ini mengandung perintah untuk mendalami nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran. Dari situlah pedoman dan pelajaran berharga kita peroleh, lalu kita jadikan pegangan. Itulah generasi ulul albab, generasi yang cerdas intelektualnya sekaligus cerdas spiritualnya. Hadirin rahimakumullah, pesatnya perkembangan teknologi telah membawa perubahan terhadap karakter dan gaya hidup setiap orang. Lebih-lebih generasi muda, kita tak akan bisa menghentikan laju internet bumi. Maka sebagai konsekuensinya, kita harus membangun pondasi keimanan dan filter yang kuat untuk menyaring derasnya arus budaya asing. Hadirin, sekuat apapun angin kencang tak akan dapat bisa menumbangkan pohon yang memiliki akar mengunjung ke bumi. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an berkata, Angin kencang yang menerpa bukanlah untuk menumbangkan pohon, melainkan untuk menguji sejauh mana kekuatan akarnya. berdasarkan dari data Indonesia Corruption Watch, jumlah penindakan kasus korupsi pada tahun 2021 mencapai hingga 209 kasus. Kerugian yang dialami negara juga tak tanggung-tanggung akibat kasus korupsi tersebut, yaitu mencapai hingga 27 triliun rupiah. Dana yang cukup untuk membangun 1000 madrasah serta pondok pesantren dengan semua fasilitasnya. Marilah kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, pesatnya perkembangan teknologi telah membawa perubahan terhadap karakter dan gaya hidup setiap orang, lebih-lebih generasi muda. Antara lain, Pertama, kasus narkoba. lagi-lagi kita disakitkan dengan sebuah berita yang dilansir oleh British Broadcasting Corporation yang dilansir pada tanggal 18 Agustus 2022. Adanya penangkapan oknum perwira yang diyakini mampu memberantas narkoba. Malah tertangkap atas kepemilikan dan pengedaran narkoba. Mau dibawa kemana negeri kita jika kita semua tidak menyingsingkan lengan baju untuk berperang melawan narkoba? Kedua, kasus kekerasan seksual. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat sebanyak 8.000 kasus kekerasan seksual terjadi mulai dari bulan Januari hingga November 2021. Hadirin, kami ulangi sekali lagi, 8.000 kasus, bukan 8 kasus.
menggunakan kepintarannya untuk memproduksi berita bohong serta memprovokasi dan adu domba. Bahkan orang yang selama ini kita kagumi keilmuannya berteriak lantang melarang korupsi malah tertangkap KPK karena kasus korupsi. Kolaborasi berjuang atas nama rakyat, tapi ujung-ujungnya merampas hak rakyat. lantas timbullah pertanyaan hari ini, apa yang harus kita lakukan untuk menyelamatkan generasi kita dari perusak masa depan bangsa? Sekali lagi, marilah kita dengarkan firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 29 sebagai berikut. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatun liman kana yarjullah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat. Dan Profesor Dr. Muhammad Quraisy dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah suri teladan yang baik bagi umat manusia. Beliau mengajarkan akhlak-akhlak mulia meliputi akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia, bahkan akhlak kepada alam semesta. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang terbaik akhlaknya. Rahimakumullah. Dari orang yang tadi dapat ambil kesimpulan pertama, masa depan bangsa generasi yang berkarakter, dan yang kedua, untuk membentuk karakter tersebut tidak ada pilihan lain kecuali kembali kepada Al-Quran dan keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bunga melati mekar di taman, harum baunya dan menawan. mendidik generasi berkarakter dan beriman, Maka Al-Quran harus jadi pedoman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah bu. Salah bu. Goceng, goceng.